Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Nurdin dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Tugasnya kali ini yaitu saya akan memaparkan beberapa di slide yang saya akan tampilkan di video saya. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses berkelanjutan perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai penggunaan optimal dari aset organisasi yang paling berharga, yaitu karyawan itu sendiri. Adapun proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Persediaan tenaga kerja saat ini. 2. Memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. 3. Strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. 4. Evaluasi dan monitoring. Nah, fungsi perencanaan sumber daya manusia. Fungsinya di sini adalah untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa tujuan perencanaan sumber daya manusia antara lain menjamin tersedianya tenaga kerja, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, menghindari terjadinya mismanagement, dan menjadi pedoman mempermudah koordinasi. Proses rekrutasi dan contohnya. Rekrutasi atau rekrutmen atau rekrutasi adalah proses mencari, menentukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun contoh proses rekrutasi di sini yaitu saya mengambil analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Nah, proses seleksi dan tahapan seleksi. Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Adapun beberapa tahapan seleksi. 1. Mendapatkan kandidat. Maksudnya adalah media yang Anda gunakan untuk mengumpulkan bahan perusahaan sedang membuka proses rekrutmen karyawan baru. Sumber kandidat bisa berbasis online maupun offline. 2. Membuat pengumuman rekrutmen. Nah, biasanya jika Anda menggunakan situs portal pencarian kerja, maka mereka telah menyediakan template pengumpulan yang baik. Namun jika Anda membuat pengumuman berupa brosur dan offline, Anda harus memastikan bahwa pengumuman tersebut sudah berisi informasi yang lengkap seperti judul lowongan kerja, deskripsi pekerjaan, persyaratan, lokasi kerja, dan melamar. 3. Meninjau lamaran yang masuk. Meninjau lamaran yang masuk adalah proses mensortir lamaran yang datang apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada atau tidak. Jika lamaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka kandidat
tidak akan diproses pada tahapan berikutnya. 4. Screening. Proses screening adalah proses di mana perusahaan memastikan data-data yang ada dari calon kandidat. 5. Wawancara telepon. Wawancara via telepon merupakan wawancara tahap awal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan yang dibutuhkan seperti rincian latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, dan memastikan riwayat hidup karyawan. 6. Tes kemampuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kandidat nantinya bisa mengerjakan tugas pekerjaan yang diinginkan atau tidak. 7. Proses wawancara satu persatu. Proses ini biasanya menjadi poin penting yang tidak pernah tergantikan, yaitu sesi wawancara langsung satu persatu kepada kandidat terpilih. 8. Diskusi. Proses ini biasanya hanya melibatkan pimpinan perusahaan dan para rekrutmen saja tanpa harus mengundang kandidat. 9. Menyerahkan tawaran kerja. Setelah semua proses di atas dilaksanakan dan perusahaan juga telah memilih nama-nama kandidat yang dinyatakan berhasil untuk masuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan, maka silahkan hubungi kandidat tersebut untuk melakukan proses terakhir, yaitu wawancara tawaran kerja. Macam-macam seleksi. Macam-macam seleksi di sini itu tes psikologis. Tes psikologis terdiri dari tes kecerdasan, kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Nah, tes pengetahuan yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelajar. 3. Performance test, yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Nah, adapun pengertian plasmen, induksi, dan orientasi. Dalam sumber daya manusia, 1. Penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. 2. Induksi. Induksi adalah proses memperkenalkan seseorang karyawan baru ataupun pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. 3. Orientasi. Orientasi adalah proses menyediakan informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Adapun contohnya di sini yaitu placement, induksi, dan orientasi. Contohnya placement yaitu placement, private placement. Katakanlah harga saham ABCD di pasar reguler adalah 400. Kemudian perusahaan melakukan private placement dengan kesepakatan standby buyer untuk membeli sahamnya di harga 300. Maka biasanya pelaku pasar atau bandar akan menurunkan harga saham di pasar reguler ke 300-an, meskipun permainan psikologis ini sangat mungkin terjadi. Dan contoh orientasi dan induksi. Program induksi dan orientasi mungkin berbeda dari suatu organisme ke organisme lainnya, tetapi suatu organisme ke organisme lainnya tetap tujuan keseluruhan mereka hanyalah untuk memfasilitasi kelancaran rehabilitasi karyawan ke dalam organisasi baru. Program ini membantu membangun kepercayaan diri, moral, dan rasa memiliki karyawan terhadap organisasi, sehingga ia akan memberikan yang terbaik untuk organisasi. Pegawai adalah aset perusahaan. Maksudnya di sini, pegawai adalah aset layaknya perusahaan. Tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik.
Misalnya kita lihat ketika ada mogok bekerja oleh asosiasi pekerjaan mengakibatkan kehilangan pendapatan perusahaan, tetapi sudah kerugian besar. Oleh sebab itu, karyawan disebut aset perusahaan. Manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Hubungan prestasi kerja dengan promosi kerja. Hubungannya di sini, pihak perusahaan dapat membantu mewujudkan keinginan pegawai untuk mengembangkan karir mereka melalui salah satu cara, yaitu dengan prestasi kerja atau alat untuk mengukur dengan penilaian prestasi kerja. Nah, dari informasi penilaian prestasi kerja ini, maka pihak manajemen perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan program, di mana salah satu tindak lanjut prestasi kerja ini dalam bentuk promosi jabatan. Metode penilaian kinerja atau performance appraisal methods. 1. Metode rating scale. Metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan ataupun skala sangat baik hingga sangat buruk. 2. Metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pernyataan dan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia HR/Dev. 3. Metode critical incident atau insiden kritis adalah metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insight kritis, baik perilaku insight yang positif maupun insight yang negatif. 4. Metode essay. Metode essay adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Metode essay ini cenderung bervariasi sehingga kualitas penilaian juga tergantung pada keterampilan atau penulisan. Metode ini bersifat deskriptif sehingga metode ini hanya memberikan informasi kualitatif tentang karyawan. 5. Metode ranking adalah metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diuraikan berdasarkan peringkatnya. Nah, terima kasih. Sekian dari materi UTS saya yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.